Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Boleh gak sih bang kita cemburu sama pasangan? Boleh banget, dan itu hal wajar. Karena pasangan kita berarti adalah orang yang sudah berkomitmen dengan kita, orang yang sudah memang ada perjanjian sama kita. Maka cemburu adalah bentuk protes dari pengkhianatan perjanjian tersebut, yang dalam hal ini kemudian kita sebut sebagai komitmen. Tapi pernah gak sih lu denger kalimat bahwa cemburu itu tanda sayang? Cemburu itu adalah tanda cinta. Cemburu itu artinya dia mencintai lu banget. Atau ada yang bilang cemburu itu tandanya lu gak percaya diri, lu takut kalau pasangan lu diambil orang lain gitu. Nah, di video kali ini gue mau coba mengkritisi itu, yang sebenarnya ada sedikit kekeliruan tentang cemburu tanda cinta atau cemburu tanda gak pede. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Cemburu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kepercayaan diri. Seperti yang gue bilang di narasi awal, cemburu adalah bentuk protes karena adanya pengkhianatan dalam komitmen. Misalkan kalian pacaran terus kalian punya janji bersama untuk tidak selingkuh. Nah, batasan-batasan selingkuh itu tuh kalian omongin. Kayak misal teleponan sama temen cewek malam-malam, itu udah termasuk tindakan yang bakal bikin pasangan cemburu. Nah, kalau kalian dewasa dalam berkomitmen, kalian pasti akan menghargai itu. Kalian pasti akan menghargai cemburunya pasangan. Bukan berarti pasangan gak percaya diri, tapi cemburu hanyalah bentuk protes. Karena dia ngerasa lu adalah punya dia. Ada pengakuan kepemilikan di situ ketika kalian berkomitmen, yang mana manfaat dari kepemilikan itu hanya boleh lu sendiri yang mendapatkannya. Ketika manfaat itu malah dinikmati oleh orang lain, sangat wajar kalau kalian cemburu. Itu pendapat gua, paham ya? Dan gue terbuka atas pendapat apapun, asalkan nyambung. Oke, lanjut ke pembahasan kedua. Kenapa cemburu itu bukan tanda cinta? Jadi gini bro, karena gue sudah membedakan antara mencintai dan dicintai, dan gue sering banget ngomongin hal ini di video-video sebelumnya tentunya. Gak sedikit orang yang bertanya tentang lebih baik mana sih, mencintai atau dicintai. Dan barusan kemarin gue dapat pertanyaan itu lagi, dan jawaban gue tetap sama. Kalau pertanyaannya adalah lebih baik mana antara mencintai dan dicintai, maka gue bakal jawab mencintai lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya lebih enak mana antara dicintai dan mencintai, gue bakal jawab lebih enak dicintai. Oke, kita bahas jawaban gue yang pertama dulu. Kenapa lebih baik mencintai daripada dicintai? Karena menurut gue mencintai itu bisa kita kontrol. Sementara dicintai, kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa mengontrol orang lain mencintai kita seperti apa yang kita mau. Tapi kita tentunya bisa mengontrol kadar mencintai kita kepada orang lain. Inilah yang gue maksud dengan lebih baik mencintai. Nah, resiko dari kita berharap orang mencintai kita adalah kita pastinya punya banyak tuntutan, ya. Dan banyak sekali konflik yang akan terjadi. Salah satunya adalah cemburu. Nih, gue kasih tahu ya, dengerin baik-baik. Cemburu itu bukan tanda bahwa kita mencintai. Cemburu adalah tanda bahwa kita ingin dicintai. Kita nggak terima dia deket sama cowok lain atau cewek lain, karena kita lebih memilih untuk dicintai ketimbang mencintai. Yang namanya mencintai itu nggak ada konflik kecemburuan. Bahkan mencintai juga bisa meminimalisir yang namanya kecurigaan. Karena pada saat kita mencintai, harusnya yang kita pikirkan adalah apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk dia. Bukan malah fokus memikirkan apakah dia bohong sama gua, apakah dia juga cinta sama gua, apakah dia juga sayang sama gua. Kalau untuk kebaikan, gue lebih memilih mencintai daripada dicintai. Tapi untuk jawaban kedua, kenapa dicintai lebih enak nih dibanding mencintai? Karena pada saat kita dicintai, kita adalah sebagai si penerima. Kita berdiri atas nama cinta untuk menerima pemberian orang yang mencintai kita. Pemberian perhatian penuh, pemberian waktu untuk kita, pemberian kasih sayang ke kita. Dan kita memang udah terbiasa enak dicintai ketimbang mencintai. Apalagi kalian yang baru menginjak masa remaja nih, ya.
Itu terjadi karena kalian sudah terbiasa dicintai oleh orang tua kalian. Akhirnya kalian bingung bagaimana cara mencintai. Yang kalian pikirkan tentang cinta adalah dicintai doang sebenarnya. Ya coba pikirin lagi. Enak ya kalau pacaran tuh ada yang merhatiin, ada yang ngasih jajan, ada yang nanyain kabar tiap hari, ada yang nasihatin setiap hari, ada yang nemenin ngobrol sebelum tidur. Gitu kan? Nah, sejatinya yang kalian pikirkan tentang cinta adalah itu. Sehingga ketika kalian merasa sedikit aja kurang atas pemberian itu, kalian akan cemburu. Kalian akan cemburu ketika dia menghabiskan waktunya hanya sedikit untuk kalian. Kalian akan cemburu dan curiga ketika dia hari ini ternyata nggak nanyain kabar kalian. Maka cemburu sudah pasti ya, bukan tanda karena kita mencintai. Tapi cemburu adalah tanda karena kita ingin banget dicintai. Kalau nggak paham sama video gua, silahkan ulang video ini berkali-kali. Gue yakin sebagian dari kalian paham tentang maksud gua. Pertanyaan gue yang terakhir, kalian lebih milih mana nih, mencintai atau dicintai? Silahkan jawab di kolom komentar. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, mencintai harusnya tanpa keraguan dan kecurigaan. Keraguan dan kecurigaan itu muncul ketika kita ingin dicintai. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.